Sari menatap sawah yang menghampar luas, sebuah panorama indah yang akan menjadi kenangannya terakhir sebelum meninggalkan tanah kelahirannya. Angin sore berhembus lembut, terasa menyejukkan saat aroma tanah basah menyelimuti dirinya. Dalam genggaman tangannya, tiket pesawat berdesain cemerlang menuju Swedia berfungsi sebagai pengingat bahwa petualangan baru akan dimulai. Hari itu, perpisahan dengan ibunya meninggalkan bekas dalam hati. Sebuah harapan dan rindu terjalin dalam pelukan hangat. Di Uppsala, dia berpapasan dengan Erik Lindström, seorang dosen universitas yang kehidupannya terperangkap dalam kesedihan. Setiap sudut rumahnya dipenuhi kenangan akan istrinya yang telah pergi, membuat suasana sunyi seolah sangat menyiksa. Kehidupan Sari yang penuh semangat perlahan memberikan warna baru di dalam kesunyian Erik. Dengan kehawanan dan memberikan perhatian pada hal-hal kecil, ia mulai membuka kembali pintu hatinya yang sebelumnya tertutup rapat. Hari demi hari berlalu, Erik tak bisa menepis pengaruh positif yang dibawa Sari. Suara tawa dan kebersihan rumahnya seakan membawa kembali kilau yang hilang dalam hidupnya. Sari membawa kehidupan ke dalam ruang-ruang kosong, membuktikan bahwa meski berasal dari dunia yang sangat berbeda, ikatan manusia dapat membangun harapan baru. Di antara buku-buku yang berserakan, Erik merasakan kehangatan kembali. Dan selangkah demi selangkah, alam bisa mendengar kisah baru di dalam rumahnya. Dalam hening, Erik memperhatikan gadis yang pernah menjadi asing di matanya. Ada semangat yang memancarkan kehangatan, mengisi kekosongan yang telah lama mengendap dalam hidupnya. Sari, yang penuh keceriaan dan ketulusan, membawa warna baru dalam dunia Erik, meski kebaruan itu penuh tantangan. Awalnya komunikasi mereka terbentur pada batasan kata-kata. Erik hanya menguasai beberapa frasa dalam bahasa Indonesia, sedangkan Sari berjuang dengan bahasa Swedia melalui aplikasi dan percakapan sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan cara baru untuk saling memahami, melalui perhatian dan kepedulian yang tulus. Persahabatan ini tumbuh dalam langkah-langkah kecil, membangun jembatan di antara dua jiwa yang diikat oleh keberanian untuk mencoba. Saat suhu dingin menggigit, suara batuk Erik menembus keheningan, dan Sari langsung merespons dengan menghadirkan secangkir teh jahe hangat serta selimut yang lembut. Sebaliknya, saat kesedihan menyelimutinya karena kerinduan akan keluarganya, Erik tahu bahwa satu hal yang bisa dia lakukan adalah membawanya ke taman penuh bunga sakura. Melihat senyumnya saat kelopak-kelopak indah itu bermekaran menjadi momen berharga yang menghapus rasa pilu. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan tentang budaya, tradisi, dan cara hidup. Erik berusaha menyimak sepenuh hati, sementara Sari merasa diakui tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai manusia yang utuh. Di malam yang hening dan putih karena salju, Sari dan Erik menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang sederhana. Dengan hanya sorotan api yang menggama, dunia luar terasa semakin jauh, menempatkan mereka dalam bubble yang intim. Setiap detik berlalu membawa kehangatan baru, baik dari api maupun dari perasaan yang tak terucapkan di antara mereka. Erik memecahkan kesunyian, ungkapan lembut tentang bagaimana Sari hadir memberikan warna dalam rumah yang sepi. Ada keraguan dalam suaranya, tapi pada saat itu, kata-kata tersebut terasa seperti puisi. Rasa senang mengalir antara mereka, mengubah malam yang dingin menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ketika tangan mereka bersentuhan, Sari merasa jiwanya berbunga. Dia sadar bahwa kelembutan Erik bukan sekadar godaan, itu adalah ketulusan yang mendalam. Dalam salju berhamburan, dua hati bertemu, saling mendekat, setiap detik menjanjikan keajaiban baru di balik kesederhanaan. Kisah kedekatan antara Sari dan Erik tak seindah yang dibayangkan. Desas-desus di sekitar mulai menyebar, mengisi lorong-lorong yang sunyi dengan bisikan skeptis. Tetangga menatap penuh tanda tanya. Teman-teman Erik pun mengernyit, menganggap cinta mereka sebagai sebuah anomali, suatu hubungan yang tak seharusnya terjadi. Masyarakat menganggap jarak dan status sebagai penghalang utama, tetapi benarkah demikian? Dalam kebimbangan, Sari merasakan goyangan dalam hatinya. Ucapan Erik tidak sepenuhnya menjawab keraguannya. Dia terbelah antara rasa cinta yang tulus dan stigma yang mengikutinya. Saya hanya seorang pembantu, pikirnya, dan keraguan itu menggenggam perasaannya. Namun saat matanya bertemu dengan tatapan Erik, hatinya berbisik bahwa cinta adalah kekuatan yang tak terikat, membutuhkan keberanian untuk melangkah melewati batas-batas yang ada. Dengan berani, Sari menghadapi ketidakpastian. Ia menyadari bahwa cinta sejati melampaui semua perbedaan yang ada. Seiring waktu, mereka berdua bertekad untuk menghadapi keraguan dan bisikan di sekitar, berjuang untuk bukti bahwa cinta sejati tiada jarak dan batas. Dalam pelukan yang erat, mereka memilih untuk melawan stigma demi menyulam sejarah cinta yang tulus.
Setahun setelah pertemuan pertama, Sari berdiri di halaman rumah Erik, memancarkan kebahagiaan dan harapan. Mereka menggelar acara sederhana dan indah, dengan sajian khas Jawa dan melodi Swedia yang seirama. Keluarga Sari hadir dari Indonesia, air mata bahagia bercucuran. Erik dalam balutan batik, sementara Sari mengenakan kebaya putih dan selendang merah, tersenyum di bawah langit biru Uppsala, menyatukan dua hati dari dua negeri. Beberapa hari setelah kepulangan mereka, kehangatan mulai merayap masuk ke dalam rumah yang sebelumnya sepi. Ibu tersenyum lebih sering, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Momen-momen kebersamaan mengalir, dan para tetangga, awalnya ragu, mulai membuka diri kepada Erik yang penuh semangat saat ikut membantu membersihkan masjid kampung. Hati mereka sedikit tenang, seolah membawa harapan baru setelah semua kesedihan. Namun harapan itu seolah sirna saat Dini tanpa sadar menyebut nama yang menghanguskan ketenangan. Mas Rangga pulang juga loh. Dan seketika, kehangatan yang terasa menjadi dingin bagai embun pagi. Sari terpaku, cangkir di tangannya nyaris terjatuh. Teman lama, ucapnya, tapi hatinya bergetar mendengar kembali nama itu. Rangga adalah lebih dari sekadar teman. Dia pernah menjadi tunangannya, sosok yang membawa senyum dan air mata dalam hidupnya. Ingatan akan lamaran sederhana itu, akan harapan yang pernah terajut, kini membayangi setiap sudut rumah yang hangat ini. Keberangkatan Rangga ke Swedia meninggalkan luka dalam yang tak pernah benar-benar terobati. Tanpa penjelasan yang jelas, tanpa perpisahan yang seutuhnya. Kini Rangga kembali tidak hanya membawa kenangan tetapi juga rasa ingin tahu dan harapan yang tersimpan dalam hati. Dalam kampung kecil ini, di mana segala cerita bertemu, apakah mereka bisa menemukan jalan untuk menyelesaikan bab yang tertinggal? Atau akankah masa lalu membawa ketidakpastian yang lebih dalam? Pagi yang hening membawa Sari ke warung sayur, namun tak disangka Rangga muncul di ujung jalan dengan senyum tipisnya. Sosok yang dulu dikenal tenang dan penuh kendali, kini tampak menyimpan luka, memancarkan aura nostalgia yang menggetarkan hati Sari. Saat mendengar namanya dipanggil pelan, dunia terasa menyusut. Momen itu seolah memutar kembali waktu yang telah berlalu. Ketika Rangga mengucapkan selamat atas pernikahannya, suara Sari serasa beku, terperangkap dalam kenangan yang tak pernah sepenuhnya pergi. Rangga melanjutkan, meminta maaf atas kesalahan yang pernah dibuat, menyiratkan ketakutan yang menggerogoti dirinya saat masa depan mereka mulai menjauh. Sari dengan hati yang bergejolak menggigit bibirnya berusaha menahan sesak di dadanya. Dia menyatakan bahwa kebahagiaan yang dirasakannya kini tidak bisa menghapus jejak masa lalu yang tak pernah ia akui. Ketika Sari pulang dan menceritakan semuanya kepada Erik, kedamaian dan pengertian terpancar dari wajah Erik, menjadikannya penopang di saat keraguan ini melanda. Ketika hari-hari berlalu, perjumpaan ini mengukir kisah baru. Di pelataran masjid tua, Sari berdiri berhadapan dengan Rangga, menghimpun keberanian. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri segalanya, bukan dari kebencian tetapi dari pemahaman yang mendalam akan jalan hidup yang berbeda. Ketika Rangga menerima keputusan itu, ada rasa syukur di dalam hati Sari. Kehadiran Erik sebagai sahabat sejati di saat kehilangan membuatnya merasa aman, meskipun rasa duka tak tertahan saat mendengar kabar duka tentang ibunya. Di tengah kesedihan, pesan Ibu Sari menghantarkan Sari ke tempat baru dalam hidupnya. Sekotak kenangan berisi selendang batik dan surat pesan mendalam menyentuh hatinya. Ibu mengingatkan bahwa rumah bukan sekadar tempat, namun orang-orang yang dicintai. Saat kembali ke Swedia, Sari menggenggam erat tangan Erik dalam pesawat, menatap keluar jendela, menyadari bahwa meski tanah air tertinggal, semangat mereka yang telah menyatu adalah rumah sejatinya. Kini Erik bukan lagi sosok asing, tetapi bagian terpenting dari perjalanan pulangnya.